Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas KD 3.6, yaitu menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Pada video ini kita akan mempelajari yang pertama, gas ideal dan sifat-sifatnya. Kemudian persamaan umum gas ideal, persamaan keadaan gas ideal, ini berkaitan dengan hukum-hukum tentang gas. Lalu tekanan dan energi kinetik gas ideal, dan terakhir energi dalam gas ideal. Langsung saja kita pada materi yang pertama. Teori kinetik gas adalah suatu teori yang menyelidiki sifat-sifat gas atau sifat mikroskopis gas seperti massa, kelajuan, momentum, dan energi kinetik. Sifat-sifat gas ideal, yang pertama, jumlah partikelnya banyak, tersebar secara merata. Kemudian setiap partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Setiap tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna, baik tumbukan antar partikel gas ataupun tumbukan antara partikel dengan dinding ruangan atau dinding wadah. Kemudian berlaku hukum Newton tentang gerak. Tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Dan yang terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum-hukum tentang gas. Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup, suhu mutlak jika dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Secara matematik bisa kita gambarkan seperti ini. PV sama dengan konstan, atau jika ada dua keadaan, P1 V1 sama dengan P2 V2. Jika kita buat dalam bentuk grafik, kira-kira seperti ini ya grafiknya. Ketika tekanannya bernilai besar, maka volume bernilai kecil, atau ketika volume bernilai besar, tekanan bernilai kecil, sehingga berbanding terbalik. Keadaan gas yang seperti ini, yang suhunya dijaga konstan, disebut dengan proses isotermal. Hukum selanjutnya, yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Oke, grafik seperti ini ya. Ada volume di sumbu Y, kemudian ada suhu di sumbu X. Ini berbanding lurus. Ini harusnya V1, volume 1. Jadi ketika volume 1, suhunya T1. Ketika volumenya menjadi V2, suhunya menjadi T2. Ya, berbanding lurus. Secara matematik kita gambarkan perumusannya seperti ini. V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk keadaan gas dengan tekanan tetap disebut dengan proses isobari. Selanjutnya, hukum yang ketiga, yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup volumenya dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Oke, secara matematis seperti ini, P per T sama dengan konstan, atau jika ada dua keadaan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Untuk keadaan gas dengan volume konstan atau volume tetap disebut dengan proses isokorik. Nah, jika ketiga
hukum tadi digabungkan, mulai dari Boyle, Charles, dan Gay-Lussac, maka diperoleh hubungan antara tekanan volume dan suhu gas seperti ini. PV per T sama dengan konstan. Atau jika ada dua keadaan, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Perumusan ini bisa kita gunakan dengan asumsi jumlah partikel ini tetap, jadi tidak ada perubahan jumlah partikel. Nah, bagaimana jika jumlah partikelnya dirubah atau bertambah? Misalkan seperti kita meniup balon. Ketika kita meniupkan balon, maka ada sejumlah partikel yang masuk ke dalam balon sehingga volumenya bertambah atau balonnya menjadi mengembang, ya. Kita lihat untuk persamaan yang N-nya atau banyaknya partikel berubah. Oke, seperti ini ya. Persamaan umum gas ideal. Oke, ingat tadi P1V1 T1 per T1 sama dengan P2V2 per T2 berlaku untuk N partikelnya tetap. Nah, di sini ada persamaan yang N-nya, sini ada N ya, N besar, yang berkaitan dengan N besar. Nah, di sini ada beberapa istilah kimia yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada N kecil, ini adalah mol, di mana mol adalah massa satu partikel gas dibagi dengan massa molekul relatif. Atau mol adalah banyaknya partikel atau jumlah partikel gas dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini ya. Kemudian dari persamaan ini, jika kita pindah ruaskan MR, maka diperoleh P kali MR sama dengan M per V. V pindah ruas ya ke sini kali RT, di mana M per V ini akan menjadi rho atau massa jenis ya. Jadi massa jenis adalah massa bagi volume, sehingga persamaan barunya menjadi P dikali MR sama dengan rho RT. Oke, terakhir di sini ada PV sama dengan NKT, di mana K di sini adalah konstanta Boltzmann. Di sini R tadi adalah tetapan gas. Oke. Untuk membedakan PV-NKT dengan PV-NRT jangan tertukar, karena di sini untuk NKT N-nya N besar. N besar artinya jumlah partikel gas. Sedangkan PV-NRT N-nya N kecil. N kecil di sini adalah mol ya, jumlah mol gas. Nah, cara mengingatnya, jika pasangannya dengan K ini kecil ya, dari kata kecil kita ambil huruf awalnya kecil, maka N-nya besar. Sehingga di sini otomatis N-nya N kecil, maka pasangannya dengan R besar. PV-NRT, PV-NKT. Oke, ini adalah persamaan umum gas ideal. Kita lanjutkan. Tekanan dan energi kinetik gas ideal. Berdasarkan teori kinetik gas, partikel-partikel yang bergerak acak akan mematuhi hukum Newton dan bertumbukan secara elastis sempurna. Nah, dari sini kita dapat menganalisis sifat makroskopis gas. Nah, sifat makroskopis itu misalkan tekanan, volume, dan suhu berdasarkan sifat mikroskopis gas. Sifat mikroskopis gas itu massa, kelajuan, momentum, dan energi kinetik ya. Jadi dari sifat mikroskopis kita dapat menganalisis sifat makroskopisnya. Kita mulai dari tekanan. Besarnya tekanan gas
dapat dituliskan sebagai fungsi energi kinetik rata-rata molekul. Secara matematik seperti ini rumusnya. P sama dengan 1/3 N jumlah partikel, M massa, V rata-rata kuadrat, V ini V kecil berarti dia kelajuan, lalu dibagi dengan V besar. V besar di sini adalah volume. Nah, Ibu di sini tidak menjelaskan asal rumus ini dari mana ya, hanya menampilkan besar tekanan secara rumus seperti ini. Atau tekanan sama dengan P sama dengan 2/3 N EK rata-rata per V. Ya, jadi rumus tekanan ada 2 di sini Ibu sampaikan. Kemudian besarnya energi kinetik gas. Energi kinetik gas simbolnya EK. EK di sini nilainya 3/2 kT. Sedangkan untuk N partikel, EK rata-rata sama dengan 3/2 N kT sama dengan 3/2 N RT. Persamaan untuk menentukan kecepatan efektif gas atau VRMS pada ruang tertutup. Kita mulai dari energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 kT. Lalu energi kinetik kita rubah dengan setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Kita akan cari V-nya. Maka persamaannya menjadi VRMS, ya, kecepatan efektif ya, VRMS sama dengan akar 3 kT per M. Dari sini ya, M-nya pindah ruas jadi di bawah, angka 2 habis, sehingga nanti akar 3 kT per M ya. Selain perumusan ini, perumusan kecepatan efektif juga bisa dituliskan seperti ini. VRMS sama dengan akar 3 RT per MR, atau VRMS sama dengan akar 3 nRT per M, atau lagi VRMS sama dengan akar 3P per rho. Nah, ini bagaimana cara mengingatnya? Nah, kita cukup ingat yang ini, VRMS sama dengan akar 3 kT per M. Nah, dari sini kita bisa kembangkan. Tiap rumus di sini ada angka 3. Ya, kita mulai dari sini. Jika diketahuinya dalam tekanan, maka VRMS-nya berpasangan dengan rho. Ini kan serupa dengan huruf P ya. Ini cara trik menghafalnya saja. Akar 3P per rho. Oke. Selanjutnya di sini jika 3 RT maka pasangannya dengan MR. Ya, jika diketahuinya dalam massa molekul relatif, maka di atasnya 3 RT. Kemudian jika di sini ada massa, ini sama seperti ini ya. Pasangannya NR atau K. Oke, nanti kalian bisa cari trik sendiri untuk mengingat atau memudahkan kalian dalam mengingat rumus ini. Selanjutnya kita akan membahas teorema ekipartisi energi. Berdasarkan analisis mekanika statistik untuk sejumlah besar partikel yang memenuhi hukum gerak Newton pada suatu sistem dengan suhu mutlak T, maka energi yang tersedia terbagi merata pada setiap derajat kebebasan sebesar setengah kT. Kata kuncinya di sini setengah kT. Apa itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan adalah seluruh cara bebas yang digunakan partikel untuk menyerap energi. Simbolnya
F ya. Derajat kebebasan disimbolkan dengan F kecil. Hubungannya dengan energi kinetik sama dengan F dikali setengah KT ya. Setengah KT dari sini yang ini. Lalu F-nya derajat kebebasan. Oke. Jadi EK sama dengan F kali setengah KT. Untuk gas yang mengandung atau terdiri dari N partikel dan setiap partikel memiliki energi kinetik tertentu, maka kita akan mengenal istilah energi dalam gas. Apa itu energi dalam gas? Semua atau jumlah energi kinetik partikel yang ada di dalam gas tersebut ya. Jadi jumlah seluruh energi kinetik partikel gas yang menyusun disebut dengan energi dalam gas. Simbolnya U besar. Oke, perumusannya U sama dengan N dikali EK. N ini N partikel ya. Ini N partikel lalu EK. EK nanti dikaitkan dengan ini. Oke, kita akan coba untuk mencari atau menentukan energi dalam selanjutnya. Berkaitan dengan derajat kebebasannya, maka energi dalam bisa dirumuskan. Yang pertama, ini untuk gas monoatomik. Mono berarti satu ya, yang terdiri dari satu atom seperti helium, neon, dan argon. Oke. U sama dengan, ini ada N-nya harusnya ya. U sama dengan N dikali EK. Sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Nah, di sini ada angka 3. Artinya F untuk gas monoatomik nilainya sama dengan 3. Oke. Selanjutnya untuk gas diatomik, di berarti 2 ya. Gas yang terdiri dari 2 atom, H2, N2, dan O2. Nah, derajat kebebasannya berapa? Tergantung suhunya. Untuk suhu rendah lebih kurang 300 Kelvin, F-nya 3 ya, sehingga U-nya sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT ya. Jadi F-nya 3. Selanjutnya untuk suhu sedang kira-kira 500 Kelvin, maka derajat kebebasannya bernilai 5. Sehingga energi dalamnya 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Selanjutnya untuk suhu tinggi lebih kurang 1000 Kelvin, derajat kebebasannya bernilai 7. Jadi F-nya sama dengan 7. Sehingga energi dalamnya U sama dengan 7/2 NKT atau 7/2 nRT. Oke, demikian materi kita sudah sampai ke energi dalam. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal terkait dengan materi teori kinetik gas. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan soal. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.